Pemirsa, wacana kerjasama politik atau kerap disebut dengan koalisi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Partai Keadilan Sejahtera di pemilihan Gubernur Jakarta pada November mendatang ini mencuat beberapa hari terakhir. Pasalnya, kedua partai yang kepincut sosok Anies Baswedan, sang petahana Gubernur DKI yang juga merupakan calon presiden yang maju pada pemilu 2024. Kali ini saya juga akan mengajak Anda untuk mencermati berdasarkan data dan angka jika kedua partai ini memutuskan untuk berkoalisi. Bersama juga dengan pengamat politik ada Bang Henry Satrio. Bang Hensat, tadi kalau Bang Hensat sudah berdialog ya sebelumnya, pada segmen sebelumnya membahas bagaimana sih kemudian partai politik ini masih kemudian agak-agak gamang. Tapi kali ini kita akan bahas khususnya untuk dua partai ini ya Bang. Kita akan hadirkan juga pemirsa bagaimana data dari kedua partai ini, khususnya adalah PD Perjuangan dan juga PKS, di mana kita awali dari pemilihan legislatif pada tahun 2014 dulu pemirsa. Pada Pileg 2014 untuk pemilihan calon anggota DPR RI, PDI Perjuangan memperoleh suara yang cukup signifikan, khususnya di DPR RI 941.794 suara atau setara dengan 6 kursi. Sementara untuk di DPRD DKI setara dengan 1.231.843 suara dan berhak atas 28 kursi di Kebon Sirih. Lalu bagaimana dengan PKS pemirsa? Di Pileg 2014, Partai Kader ini memperoleh 1.143.912 suara untuk melaju ke Senayan dan menempatkan ada kader terbaiknya sebanyak 3 orang. Sementara itu di DPRD DKI ini meraup 424.400 suara dan juga berhak atas 11 kursi pemirsa. Kemudian kita beralih ke Pileg 2019 kita hadirkan. Baik, kita ke Pileg 2024 selanjutnya pemirsa. Ini ada lonjakan yang cukup signifikan, khususnya di PDI Perjuangan untuk kursi di DPR RI 1.302.000 suara atau setara dengan 4 kursi, dan juga di DPRD DKI setara dengan 850.174 suara atau 16 kursi. Sementara untuk PKS untuk Pileg 2024 yaitu untuk kursi DPR RI 1.143.912 suara atau 5 kursi, dan juga DPRD DKI 1.012.028 suara atau 18 kursi. Saya langsung ke Bang Hensat deh. Ya. Melihat perolehan suara dari PDIP dan juga PKS khususnya di Jakarta ya pada tahun 2024 ini. Banyak yang mengatakan ini adalah dua partai yang paling kuat suaranya khususnya di kota Jakarta. Jadi peluangnya besar sekali ini untuk memenangkan pilkada di Jakarta khususnya. Apakah ada pandangan seperti itu memang? Ya, kalau memang kemudian mereka berkoalisi atau bekerja sama, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Apalagi citranya ya, PKS yang kanan banget, PDI yang katanya kiri banget. Jadi balance ya? Kalau bersatu tuh bisa jadi ada rekonsiliasi ideologi lah antara nasionalis dan Islam misalnya. Jadi ini akan sangat luar biasa bila dua kekuatan ini bergabung. Ada yang mengatakan bahwa wah ini nggak bisa nih, PDI Perjuangan sama PKS itu bagaikan minyak dan air. Di dalam politik nggak ada minyak dan air. Jadi yang minyak tiba-tiba bisa jadi air, yang air tiba-tiba bisa jadi minyak. Sehingga mereka bisa bersatu. Apalagi ingin sekali kedua partai politik ini menang lawan Jokowi gitu ya. Jadi itu yang mendasari sangat mungkin mereka bekerja sama. Hanya saja sekarang kalau memang keduanya mengusung Anies Baswedan, dua-duanya kepengen wakilnya Anies itu ya dari partainya mereka. Nah itu yang harus di-solve. Jadi itu salah satu kendala juga Bang dari kedua partai ini untuk kerjasama politiknya karena sosok yang ingin diusung ini masih menjadi perebutan. Iya, dan masing-masing ingin merebut kursi wakil gubernur ya. Nah ini makanya ada usaha untuk memecahkan kebuntuan itu dengan mem-PKS-kan Anies Baswedan. Sehingga nomor 2-nya bisa dari PDI Perjuangan. Jadi artinya wakilnya bisa dari PDI Perjuangan. Tapi kan ini demokrasi yang original. Demokrasi tanpa trik, tanpa siasat. Dan jarang dalam sebuah kontestasi pilkada atau pilgub tanpa ada siasat-siasat tertentu. Maka itu adalah idealnya. Harusnya PDI Perjuangan dan PKS bisa bekerja sama atau berkoalisi mengusung satu calon. Yang nggak ideal juga ada. Jadi misalnya ya PKS diajak ke kubu
yang tidak mengusung Anies Baswedan. Sehingga PDI Perjuangannya nggak bisa mencalonkan diri sendiri kan, karena kurang kursinya. Nah itu juga bisa terjadi, maka memang dalam perjalanannya ini akan menarik lagi dilihat. Apakah kemudian PKS dan PDI Perjuangan mampu menahan gempuran-gempuran siasat dan tetap lurus ini ya, mengusung Anies Baswedan siapapun itu wakilnya dari PDI Perjuangan maupun PKS nanti. Oke, kalau tadi Bang Hensat sempat menyebutkan masing-masing dari basis pemilih dari dua partai ini cukup kental ya, dan sepertinya seperti bertolak belakangan. Kalau kata Bang Hensat, air dan minyak. Kita akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana peta kekuatan dan juga sebaran suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan juga PKS khususnya di Jakarta. Kembali kita akan lihat pemirsa. Kita mulai dari tahun 2019 pada pemilihan legislatif 2019 khususnya di PDI Perjuangan, DPR RI, Dapil 1 Jakarta Timur, kemudian untuk Dapil 3 ada Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Selanjutnya pemirsa, kita akan hadirkan juga dari Dapil 1 sampai 3 kursi Kota Jakarta Pusat, kemudian Dapil 3 kursi, kemudian juga ada Dapil 10, kemudian Dapil 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 ini masing-masing 2 kursi. Untuk Dapil 10 ini ada sejumlah wilayah juga tentunya, kita ketahui ada Grogol, kemudian Petamburan, bahkan Taman Sari, Kebonjeruk, Palmerah, dan juga Kembangan pemirsa. Ini adalah peta sebaran pemilihan legislatif khususnya untuk PDI Perjuangan pada tahun 2019 ya, khususnya untuk pemilihan legislatif. Selanjutnya pemirsa, jika tadi kita sudah melihat dari sejumlah dapil, kemudian juga tadi Dapil 1 dan juga Dapil 3 untuk di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dan juga Jakbar. Bang Hensat, kalau melihat dari PDI Perjuangan ini sebarannya kan cukup masif ya, dan juga tadi sudah disebutkan kalau PDI Perjuangan ini basis pendukungnya cukup kental. Apakah memang karakteristik di Jakarta ini memang seperti itu ya? Ya memang Jakarta ini kalau untuk partai politik ya, terutama 2024 itu seperti bendera kita tuh, merah dan putih itu. Putihnya PKS, merahnya PDI Perjuangan. Memang dikuasai atau dominasinya adalah dari partai PDI Perjuangan dan PKS, walaupun yang justru patut dicatat adalah PKB ya, yang meningkat 100% karena mengusung Anies Baswedan. Tapi ya keberadaan PDI Perjuangan dan PKS di Jakarta tidak bisa dianggap remeh gitu ya, bahkan oleh lawan-lawan politiknya sekalipun. Maka memang sangat mungkin muncul demokrasi siasat tadi ya, sehingga memang mengubah konstelasi nantinya. Kalau kita tahu kan selama ini PDI Perjuangan kita tidak bisa menampik ya, sosok Anies Baswedan itu tentunya bertolak belakang sekali dengan PDIP selama ini. Ini menjadi kendala tidak kalau ternyata akhirnya Anies Baswedan juga yang diperebutkan kembali, bahkan diusung juga dari PDIP? Tujuannya dalam berpolitik harus sama. Jadi kalau waktu berseberangan, karena kan PDI Perjuangan mengusung calon sendiri, Pak Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Nah tapi saat ini ya, justru yang menjadi harapan PDI Perjuangan itu adalah bisa mengusung Anies Baswedan. Karena ada tujuan lain. Misalnya salah satunya menurut saya adalah mengalahkan Jokowi di Jakarta. Sehingga dengan tujuan yang sama ini, maka perbedaan-perbedaan akan dikesampingkan. Apakah kemudian grassroots mereka yang sangat kuat, akar rumput mereka yang sangat kuat, kemudian bisa bersatu, itu secara teori mudah dilakukan, secara konkretnya mungkin agak sulit. Tapi ya ini dia, kuncinya ada di Ahok. Kalau kemudian Pak Ahok... Ini juga disebut-sebut tentunya ya? Ya, kalau kemudian Pak Ahok bersuara, bagi para pendukung saya rasa sekarang saatnya kita mendukung Anies Baswedan, itu mungkin bisa selesai. Walaupun tidak segampang seperti yang kita ucapkan atau kita bahas hari ini. Tapi cara-cara lain itu banyak bisa dilakukan. Yang penting memang tujuannya tercapai. Nah sekarang pertanyaannya, akankah PDI Perjuangan dan PKS bisa bekerja sama berkoalisi tanpa ada intervensi dalam sebuah siasat dalam berdemokrasi tadi yang saya katakan. Karena bisa saja kemudian PKS-nya sudah kebuluan bergabung, karena kan desas-desusnya memang sudah mulai ada tawaran-tawaran bagi PKS untuk tidak mengusung Anies Baswedan. Nah kalau PKS-nya pergi, koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Mahfud,
Perindo dan P3 masing-masing hanya punya satu kursi, jadi masih kurang. Jadi memang harus lebih ada lagi partai-partai politik yang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan. Nanti usai jeda kita akan bahas juga bagaimana kekuatan dari PKS, karena seperti yang disebutkan Bang Hesat ini sudah mulai ada tawaran-tawaran juga. Tapi sebenarnya seberapa kuatkah dari PKS ini kekuatannya khususnya di Jakarta? Sesaat lagi kami bahas pemirsa usai jeda.